Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Rahmah Mahardika, absen 01 dari kelas 2C D3 Akuntansi. Pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait penghimpunan dana yang mencakup operasional dan akuntansi tabungan, deposito, dan juga giro. Yang pertama, operasional dan akuntansi tabungan. Tabungan sendiri merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek, bilet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan sendiri yaitu pertama, bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. Yang kedua, ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing. Yang ketiga, penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, bilet giro, serta surat perintah bayar lainnya yang sejenis. Yang keempat, penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya ATM. Yang kelima, bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administratif, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan, dan pembayaran bunga, pemberian hadiah, nama tabungan. Lalu yang keenam, bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 15% final untuk penduduk dan 20% untuk bukan penduduk. Selanjutnya adalah akuntansi tabungan. Akuntansi tabungan sendiri adalah fungsi akuntansi perbankan untuk mendukung aktivitas tabungan bank seperti mencatat setoran dan penarikan tabungan, perhitungan bunga, dan pencatatan biaya tabungan. Berikut adalah yang akan dijelaskan dalam akuntansi tabungan mulai dari pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening. Yang pertama yaitu pembukaan rekening. Misal pada 1 November 2022, Rena membuka rekening tabungan di Bank Poli Cabang Padang dengan setoran awal 5 juta. Maka jurnalnya didebit kas 5 juta dan kredit rekening tabungan Rena 5 juta. Lalu penarikan tunai, misal pada 3 November 2022, Rena menarik tunai tabungannya sebesar 750.000. Maka didebit rekening tabungan Rena 750.000 dan dikredit kas 750.000. Lalu penarikan tunai melalui ATM. Pada 10 November 2022, Rena melakukan penarikan di ATM Cabang Padang sebesar 250.000. Maka didebitnya rekening tabungan Rena 250.000 dan kreditnya kas ATM 250.000. Lalu penyetoran dan penerimaan transfer. Pada 13 November 2022, Rena kembali menyetor dengan menyerahkan cek Bank Poli sebesar 1 juta dari Rea yang juga nasabah Bank Poli Padang. Pada hari yang sama, ia menerima transfer dari Fajri melalui Bank Poli Cabang Jakarta sebesar 210.000. Maka di debitnya yaitu rekening giro Rea 1 juta dan kreditnya rekening tabungan Rena 1 juta. Untuk transfer dari Fajri, pencatatan di cabang Jakartanya di debit kas 210.000 dan kreditnya rekening cabang Padang 210.000. Sedangkan di cabang Padang di debitnya rekening cabang Padang 210.000 dan kreditnya rekening tabungan Rena 210.000. Lalu penarikan tunai di cabang lain. Pada 18 November 2022, Rena menarik tunai di cabang Surabaya sebesar 1 juta. Maka pencatatan di cabang Surabaya pada di debitnya rekening cabang Padang 1 juta dan kreditnya kas 1 juta. Sedangkan di cabang Padang
Debitnya rekening tabungan Rena 1 juta dan rekening cabang Surabaya 1 juta. Selanjutnya penarikan tunai di ATM cabang lain. Pada 23 November 2022, Rena tarik tunai di ATM cabang Bukit Tinggi sebesar 2.700.000. Maka di cabang Bukit Tinggi debitnya rekening cabang Padang 2.700.000, kreditnya kas ATM 2.700.000. Sedangkan di cabang Padang debitnya rekening tabungan Rena 2.700.000 dan kreditnya rekening cabang Bukit Tinggi 2.700.000. Lalu bunga bank dan ADM bulanan. Pada 30 November 2022 terdapat bunga 9.118 dan ADM bulanan 10.000. Maka di debitnya pendapatan bunga 9.118 dan dikredit rekening tabungan Rena 9.118. Untuk ADM-nya berarti pencatatannya di debit rekening tabungan Rena 10.000 dan kredit biaya ADM 10.000. Lalu penutupan rekening. Pada 1 Desember 2023, Rena tutup rekening, di mana saldonya 1.490.882 dan kena biaya ADM sebesar 10.000. Maka di debit rekening tabungan Rena 1.490.882 dan di kreditnya ada pendapatan jasa pelayanan 10.000. Lalu kas 1.480.882. Maka mutasi rekeningnya bisa dilihat pada tabel. Perlu diingat bahwa pada mutasi jika kredit itu menambah sedangkan debit itu mengurangi saldo. Berikutnya operasional dan akuntansi deposito. Deposito sendiri merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Orang yang membuka deposito disebut deposan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Selanjutnya kategori kewajiban. Deposito masyarakat dapat dikategorikan kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Yang pertama, kewajiban jangka pendek, di mana deposito akan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek bila sejak tanggal pelaporan hingga jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun. Lalu ada kewajiban jangka panjang, di mana deposito akan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang jika jatuh temponya lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Selanjutnya, deposito berjangka. Deposito berjangka adalah salah satu produk perbankan di mana nasabah menyetorkan sejumlah uang untuk disimpan dalam kurun waktu yang lama di bank. Uang ini tidak dapat diambil sebelum jangka waktu yang ditetapkan, misalnya 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Dalam hal ini akan dijelaskan mulai dari pembukaan deposito. Yang pertama yaitu pembukaan deposito. Contoh soalnya yaitu sebagai berikut, di mana jurnalnya yaitu di debit Giro Reni 20 juta, Giro Sinta 10 juta, rekening antar kantor cabang Bandung 10 juta, dan kas 10 juta. Sedangkan kreditnya deposito jangka sebesar 50 juta. Lalu bunga deposito berjangka. Dengan merujuk pada contoh tadi, dengan asumsi deposan mengambil bunga deposito setiap tanggal 5 dan pajak bunga 15% dibayarkan setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara, maka pencatatan dan penghitungan bunganya adalah sebagai berikut. Eh, yang pertama itu bunga ke-1, ada penarikan bunga dan pelimpahan pajak. Berikutnya bunga kedua dan di bawahnya bunga ketiga. Selanjutnya pencatatan deposito jatuh tempo. Pada contoh tadi kan dinyatakan bahwa penarikan bunga itu dilakukan
setiap tanggal 5. Dengan demikian, bank akan membukukan bunga 2 kali, yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga. Pada kasus ini, bank juga harus membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Bagaimana kalau bunga dan deposito pada saat jatuh tempo ditarik tepat pada tanggal jatuh tempo? Bila ini yang terjadi, maka bank hanya membukukan sekali, yaitu eh, di debitnya deposito berjangka 50 juta, lalu biaya bunganya 750. Sedangkan di kreditnya kas 50 juta 637.500 dan hutang PPh-nya 112.500. Asumsi bunganya pada bulan ke-1 dan kedua telah ditarik nasabah. Lalu ada perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan dua cara, yaitu perpanjangan otomatis atau automatic rollover. Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Dengan demikian, bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya deposan tidak perlu lagi menghubungi bank untuk memperpanjang deposito. Lalu ada perpanjangan biasa. Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau inisiatif bank untuk nasabah deposan. Contohnya kalau deposito atas nama Reni diperpanjang saat jatuh tempo 31 Agustus 2018, maka bank akan mencatat di debitnya deposito berjangka lama 50 juta dan kreditnya deposito berjangka baru 50 juta. Selanjutnya penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Bank umum atau konvensional mengenakan penalti tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Penalti deposito dicatat sebagai pendapatan lain-lain bank. Kebijakan mengenai penalti setiap bank berbeda-beda. Namun secara umum adalah yang pertama, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang kedua, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. Dan yang ketiga, penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Contohnya eh, dapat dilihat ya sebagai berikut. Maka penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, em, untuk penalti yang dihitung 20% dari bunga sebelum pajak eh, dan jurnalnya, lalu penalti dihitung 20% dari bunga setelah pajak beserta jurnalnya, dan penalti dihitung 1% dari nominal deposito. Lalu yang terakhir yaitu operasional dan akuntansi giro. Giro sendiri merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, bilet giro, atau surat pemindah bukuan yang lain. Giro dapat ditarik setiap saat, sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek bagi bank dan berbiaya murah. Tingkat jasa giro dan cara pemberlakuan jasa giro antara bank yang satu dengan bank yang lain bisa berbeda-beda. Beberapa bank bisa menerapkan sistem bunga harian, tetapi ada juga yang menerapkan sistem bunga terendah. Di bank lain bisa menerapkan sistem bunga berjenjang. Bunga berjenjang adalah tingkat bunga giro yang semakin menaik untuk posisi saldo tertentu. Contohnya yaitu dapat dilihat di tabel. Selanjutnya jenis rekening giro. Yang pertama ada giro swasta. Giro swasta yaitu giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Lalu ada giro pemerintah, yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dan lainnya. Selanjutnya akuntansi giro.
Pada saat pembukaan, giran diberikan ketentuan saldo minimal, setoran perdana, cara penarikan atau penyetoran, jasa giro, penutupan giro, dan lainnya. Transaksi giro dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah giran. Berikut contoh soal akuntansi giro dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 27 April. Sedangkan untuk jurnal transaksinya yaitu sebagai berikut. Dan untuk daftar mutasi giro atas nama Susilonya yaitu sebagai berikut. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.